Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Beginilah Caranya bersama Kang Eme. Dan seperti biasanya, saya senantiasa menyuguhkan video-video sains dan teknologi kepada Anda. Kali ini pun saya akan kembali membahas statistik penelitian, di mana pada video-video yang lalu saya sudah menyampaikan cara-cara uji hipotesis korelasi untuk data nominal dan data ordinal. Kali ini kita akan berbicara mengenai uji hipotesis korelatif untuk data interval atau rasio. Tentu saja uji hipotesis korelatifnya kita menggunakan statistik parametrik. Kita langsung saja pada sebuah contoh praktis. Misalnya seorang peneliti akan mempelajari apakah terdapat hubungan antara durasi belajar di rumah dengan skor hasil ujian akhir bagi siswa SMA. Jadi dalam penelitian ini ada dua variabel yang diukur. Variabel independennya adalah durasi belajar di rumah, dan ini merupakan rata satu malam, berapa menit rata-ratanya. Artinya siswa itu mungkin terkadang tidak belajar sama sekali, sekarang belajar 60 menit, belajar 120 menit dan seterusnya. Nah, dirata-ratakan berdasarkan perkiraan siswa itu sendiri. Sedangkan variabel dependennya adalah skor hasil ujian yang merupakan rata dari berbagai mata pelajaran yang diikuti. Misalnya, peneliti tersebut memperoleh data sebagai berikut. Misalnya, inilah datanya. Ya. Bisa di sana ada durasi belajar di rumah dalam hitungan menit dan hasil belajar. Inilah data yang diperoleh dari penelitian tentang hubungan antara durasi belajar di rumah dengan hasil belajar. Baiklah, sekarang mari bagaimana langkah-langkah uji hipotesis itu. Pertama, kita lihat hipotesis penelitiannya. Hipotesis penelitian dari berbagai teori setelah dikaji menghasilkan sebuah hipotesis bahwa durasi belajar siswa di rumah memiliki hubungan positif dengan perolehan nilai ujian siswa. Perhatikan di sana hipotesisnya memiliki hubungan positif. Masih ingat akan arah hipotesis ya, ada dua arah. Kalau memiliki hubungan saja itu berarti dua arah. Kalau hubungan positif berarti arah kanan. Dari sana kita rumuskan hipotesis statistiknya. H0-nya R XY lebih kecil atau sama dengan 0, sedangkan HA-nya, maaf, ini HA ya seharusnya. HA-nya adalah R XY lebih dari 0. Kita pilih sekarang berdasarkan data-data yang ada, maka kita pilih teknik pengujiannya. Pertama kita lihat skala datanya jelas rasio, karena variabel X-nya adalah menit. Kalau tidak belajar sama sekali berarti dia 0. Jadi mempunyai 0 mutlak. Sedangkan hasil ujian pun demikian. Maka dalam SPSS berarti ini adalah skala. Kemudian kita lihat uji korelasi ini tentu saja akan menggunakan uji parametrik bila syarat-syaratnya terpenuhi. Uji parametrik untuk korelasi kita pakai koefisien korelasi product moment. Sekali lagi ini jika distribusi data normal dan memenuhi syarat linearitas. Jadi dua syarat yang harus kita lihat dulu apakah terpenuhi atau tidak. Kalau skala datanya sudah rasio, tapi syarat ini harus diuji dulu. Bagaimana apabila syarat itu tidak terpenuhi? Jika tidak memenuhi syarat, maka hipotesis harus diuji dengan koefisien korelasi Rho-Spearman. Artinya, apabila
syarat-syarat parametrik tidak terpenuhi, maka kita akan menurunkannya, menguji hipotesis ini melalui teknik non parametrik. Tetapi tentu saja kita sekarang tidak bisa menentukannya sebelum syarat distribusi data dan linearitasnya diuji. Oleh karena itu, langkah pertama adalah melakukan uji prasyarat dulu. Baiklah, kita lihat. Jadi pertama kita akan melakukan uji normalitas. Mari kita buka saja SPSS-nya. Kita akan menggunakan SPSS, kita buka. Nah, skor yang tadi telah saya masukkan. Jadi di sini Anda lihat variabel X-nya kita isikan numerik, ya. Karena tidak ada desimal maka 0 saja. Labelnya durasi belajar. Skalanya nih, skala dua-duanya begitu. Datanya kita masukkan, data yang tadi di Excel sudah kita copy paste ke sini. Oke. Pertama kita akan menguji prasyarat distribusi. Apakah data yang kita miliki ini sesuai dengan distribusi normal ataukah tidak? Caranya untuk melakukan ini, kita gunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Jadi klik analisis, ya, masuk ke non parametric test. Di sini perhatikan benar, ya. Di sini kita masuk di sini legasi diagnostik. Sekali lagi kita akan menggunakan uji normalitasnya adalah Kolmogorov-Smirnov. Nah, kenapa tidak chi-square? Ini juga bisa, akan tetapi Kolmogorov-Smirnov lebih kuat. Dan kali ini kita akan melakukan ini. Oke, kita klik saja. Kita masukkan di sini dua-duanya. Ya. Kita akan menguji normalitas dua-duanya sekaligus. Kita masukkan ke sini. Ya. Kita lihat di sini tes distribusi normal. Optionnya, nah, ini bisa kita isi, ya. Continue. Oke. Nah, sudah keluar outputnya. Saudara-saudara, banyak para mahasiswa yang menggunakan SPSS seolah-olah SPSS itu segala-galanya. Padahal harus diingat bahwa SPSS itu hanyalah alat untuk menghitung. Tafsirnya ada pada kita. Mari kita baca hasilnya. Absolut, positif, dan negatif. Absolut itu adalah selisih positif dan negatif terbesar. Sini positifnya untuk durasi belajar 139, negatifnya 131, maka absolutnya adalah yang terbesar 0,139. Sedangkan hasil ujian 0,96. Secara sederhana langsung saja, di mana kita harus melihat apakah normal atau tidak, perhatikan pada tes statistik. Ini yang dimaksud adalah Z Kolmogorov-Smirnov. Untuk durasi belajar di rumah 0,139, untuk hasil ujian 0,096. Bagaimana kita menetapkan? Apabila Z ini kurang dari 1,9 berarti normal. Atau lebih mudahnya kita lihat pada signifikansi. Apabila signifikansi ini lebih dari 0,05 karena kita memilih alfa 5%, berarti data yang kita miliki adalah normal. Jadi durasi belajar di sini 0,06, jelas lebih besar dari 0,05. Berarti distribusi data durasi belajar
di rumah itu terdistribusi normal. Sedangkan hasil ujian 0,2 jelas jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, data hasil ujian pun memenuhi data terdistribusi normal. Jadi kesimpulannya, data yang kita miliki normal. Jadi normalitas sudah dapat disimpulkan data kita memenuhi syarat terdistribusi normal. Oleh karena itulah, kita tinggal memerlukan satu syarat lagi, yaitu linearitas. Untuk linearitas, bisa sekaligus menguji koefisien korelasinya. Nanti apabila ternyata linear, berarti koefisien korelasinya itu dapat kita pakai. Caranya kembali ke analisis, ya. Kembali ke analisis. Di sini pakai compare mean. Compare mean, ambil mean. Klik. Nah, masukkan dependent list, artinya variabel dependent. Variabel dependentnya adalah hasil ujian. Sedangkan variabel independennya itu adalah durasi belajar di rumah, masuk pada independent list. Kemudian optionnya, jangan lupa di sini bahwa kita akan melakukan tes for linearity. Klik. Nah, oke, continue. Setelah itu, kalau setilnya itu tidak perlu diisi lagi, kita lihat. Selanjutnya kita tinggal, oke, tunggu sebentar. Nah, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Ini hasil ujian PS durasi belajar di rumah. Masuk semua 100%. Hasil ujian di sini kita tidak melihatnya, langsung kita ke ANOVA. Kita langsung ke ANOVA. Kita langsung ke ANOVA-nya. Disinilah kita akan membaca linearitas. Perhatikan sekali. Yang dipakai di sini adalah F dan signifikansinya. Pertama kita linearity. F-nya 27,7, signifikansinya 0,00. Apabila signifikansi ini kurang dari 0,05, maka korelasinya linear. Kemudian sekarang kita lihat deviation from linearity. Di sini apabila signifikansi deviation from linearity-nya lebih dari 0,05, berarti data kita hanya linear saja. Artinya linear murni. Nah, linear murni. Apabila yang ini kurang dari 0,05, ini sebenarnya dah kuadratik. Jadi apabila ini kurang dari 0,05, berarti data kita itu sekaligus linear dan kuadratik. Perhatikan saya lagi. Bila linearitas kurang dari 0,05, berarti linear. Bila deviation from linearity kurang dari 0,05, berarti kuadratik. Nah, sekarang ternyata linearity-nya kurang dari 0,05, sedangkan deviation from linearity-nya lebih dari 0,05. Berarti di sini murni linear. Artinya data-data kita ini berkumpul di sekitar garis linear dan tidak ada residu yang jauh. Berarti korelasi antara hasil ujian dengan durasi belajar di rumah itu merupakan korelasi yang linear.
Karena terpenuhi normalitas dan linearitas, maka selanjutnya kita akan pakai korelasi produk momen ini. Nah, ini sudah ada korelasinya, ya, ukuran asosiasinya. Jadi kedua variabel ini memiliki korelasi sebesar 0,673. 0,673. Korelasinya jelas, ini adalah korelasi yang signifikan karena sainnya kurang dari 0,05. Inilah korelasinya. Dan apabila kita penasaran, kita bisa cek juga ya dengan analisis korelasi. Kita cek bivariat, kita masukkan dua-duanya, kita ambil person di sini. Ya. Coba kita one tail. Nah, optionnya di sini tidak perlu, langsung saja oke. Nah, ini korelasinya sama dengan yang tadi. Di sini korelasinya. Ya. Korelasinya 0,673 dengan signifikansi satu tail 0,00. Berarti HA atau H0 yang menyatakan bahwa korelasi antara durasi belajar di rumah dengan hasil ujian itu kurang atau 9,0 itu ditolak. Maka hipotesis penelitian yang mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara durasi belajar di rumah dengan hasil ujian dapat diterima oleh data karena signifikansi 0,00 dengan tingkat korelasinya 0,673. Demikianlah para sahabat sekalian, saudara-saudara, terutama para mahasiswa, cara melakukan uji hipotesis korelatif menggunakan statistik parametrik. Sampai di sini mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan membantu Anda. Tetaplah di channel Beginilah Caranya. Sampai berjumpa lagi pada pembahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.